pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, seperti itu Bapak. Wah, iya. Kali nanti kita bisa sharing, kemudian kegiatan ini bisa bermanfaat. Yang jelas semoga kegiatan Ibu untuk modul 3.1 ini bisa berjalan dengan baik dan sekaligus bermanfaat bagi khususnya Bu Patmi, dan juga nanti bisa dibaca kepada teman-teman yang lain. Iya Pak, terima kasih Pak. Tapi sebelumnya saya juga berterima kasih karena supportnya dan dukungan dari Bapak ini sangat membantu saya untuk menyelesaikan ibu dari Ini sepanjang saya bisa, saya akan siap untuk membantu ini pelajaran Bu Patmi sampai akhir kegiatan. Terima kasih Pak Jonos. Saya lanjutkan ya Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yaitu selama ini bagaimana Pak Marjono dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini yang pertama, kalau saya berdasarkan pada pemahaman aturannya dulu, kita paham aturannya. Kemudian saya memberikan istilahnya apa ya, dorongan pada Bapak Ibu guru untuk memahami tupoksinya, sehingga nanti ketika ada hal-hal semacam ini, ketika ada dilema etika dan sebagainya, kita ngomong enak sama enaknya ya, aturannya bagaimana, kemudian kondisi di lapangan bagaimana, nah kita bisa mengambil keputusan yang terbaik pada saat itu. Karena kadang ya memang sulit itu aturannya begini, kemudian kondisi lapangannya begini. Kalau kita mengikuti kondisi lapangan kadang-kadang nabrak aturan, nah itu akhirnya kita ambil yang terbaik. Seperti itu ya Pak. Iya. Terus selama ini bagaimana Bapak Marjono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, itu yang jelas nih, identifikasi dulu, lihat kasusnya bagaimana, kemudian ya tetap kita ambil keputusan yang terbaik. Kalau sama-sama baik, otomatis kan harus ada yang terbaik, misalnya gitu. Ini yang terbaik dulu kita lakukan, kemudian ya tetap lagi yang berikutnya. Jangka panjang dan jangka pendek gitu ya Bapak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya diidentifikasi dulu, ya. Kalau ada masalah kan akar masalahnya apa, kemudian kita pelajari, kemudian kita sesuaikan dengan baik aturan atau kondisi lapangan tadi, kemudian juga kita kadang perlu melibatkan yang lain, sehingga apa yang diputuskan itu pasti yang terbaik. Seperti itu ya Pak, dari mencari yang terbaik dari yang baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu pada prinsipnya kan kadang-kadang begini, sebagai pegawai atau kita sebagai ASN itu ada tugas kita sebagai ASN, kemudian kita juga sebagai tugas sosial, dan kadang-kadang yang tidak kalah pentingnya itu tugas pribadi. Kadang-kadang tiganya saling berkaitan, sehingga hal yang efektif yaitu tadi kita identifikasi masalahnya, kemudian konteksnya apa, kemudian baru kita putuskan ini masuk wilayah mana. Tapi pendekatannya tetap pendekatan tidak melulu aturan yang didahulukan, tapi kadang-kadang aturan yang diamankan, tetapi
eh, kebijakan kadang-kadang justru sangat dibutuhkan. Artinya ya, kalau aturannya tidak dilanggar, kemudian kebutuhan sosialnya atau kebutuhan pribadinya ya yang harus dipenuhi juga bisa dipenuhi. Iya, Bapak. Terus hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Ciliman ini? Nah, itu Tantangannya. ada demikian pula. Sebagai PNS kan mempunyai tupoksi, ya, tugasnya apa, tapi kadang-kadang karena ya, sebagai makhluk sosial dan makhluk pribadi itu seringkali, ya bukan seringkali ya kadang itu ada tugas yang harus dikerjakan, akan tapi karena ada kepentingan yang lain, yaitu kadang-kadang kita ada semacam harus memilih. Itu kan tantangannya ya itu tadi, aturan jangan dilanggar, pekerjaan harus selesai, dan tugas sosialnya juga harus selesai bersama-sama. Mengutamakan tanggung jawab seperti Iya. itu ya Pak ya. Terus ngomongin istilahnya, kalau toh meninggalkan tugas pada satu saat itu bisa diganti pada waktu yang lain. Ya. Gitu ya, Pak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu? Yang sering itu ya langsung diselesaikan tempat, kecuali ada hal-hal yang memang perlu waktu, perlu pendekatan lebih jauh dan sebagainya, baru kita susun programnya. Ya. Jadi musuh jadwal kalau ada hal-hal yang agak sulit untuk diputuskan sehingga perlu melibatkan orang lain dan sebagainya, baru kita musuh program atau jadwal. Tapi kalau kasus yang bisa diselesaikan saat itu ya segera kita selesaikan. Iya Bapak. Faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Nah ini alhamdulillah di sekolah ini itu kebetulan rekan-rekan itu sudah memahami tentang tupoksinya, sehingga ketika ada hal-hal semacam itu kita enak ya bagaimana kegiatan itu bisa berjalan tanpa mengurangi kepentingan di satu sisi atau sisi yang lain. Terus kita sama-sama tahu, sehingga faktor mengambil keputusan yang manusiawi kadang-kadang ini. Kadang-kadang Berarti ada kolaborasi iya, seperti itu ya iya, Pak antara teman-teman rekan sejawat yang juga. perlu dilibatkan. Oh iya, dilibatkan. Terus dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas satu hal jangan sampai keputusan yang kita ambil itu justru akan memperburuk keadaan atau kinerja seseorang karena sakit hati dan sebagainya. Jadi diharapkan ya yang keputusan yang kita ambil itu benar-benar bisa diterima oleh semua pihak, sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik tanpa ada gap, umpamanya karena kepala sekolah terlalu istilahnya apa ya, disiplin tanpa memandang yang lain, sehingga kadang-kadang kepentingan guru ada yang terlewatkan sehingga merasa sakit hati, sehingga justru akan kontraproduktif terhadap tugasnya, karena nanti akan memisahkan gap, menjadikan gap antara kepala sekolah dan Iya. Bapak, terima kasih atas waktunya, dan saya akan banyak-banyak belajar kepada Bapak karena Bapak lebih berpengalaman dan lebih
berkompeten. Jadi kedepannya apabila saya membutuhkan saran juga masukan-masukan dari Bapak, izinkan atau Bapak sudi sekiranya untuk memberikan saran maupun bantuan dengan kegiatan-kegiatan saya selanjutnya. Insya Allah saya siap selama saya masih bisa. Dan pesan saya yang jelas dalam kerja ini adasi dengan kerja keras, tapi keras saja tidak cukup, perlu adanya kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Satu lagi adalah kejujuran. Iya Bapak. Itu yang perlu kita tanamkan sehingga kerjaan itu akan selesai dalam waktu yang tepat dan tidak menimbulkan masalah-masalah. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar ini Bulan? Alhamdulillah baik. Bagaimana sekarangnya? Alhamdulillah baik Bulan. Bulan kemarin saya sudah janjian sama Bulan, ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya hari ini sehingga Bulan bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan saya untuk menyelesaikan modul tugas modul 3.1 dengan operasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan untuk Bulan terkait dengan tugas ini. Insya Allah Bupati, kegiatan hari ini saya doakan semoga lancar dan nanti apabila saya menjawab jawaban saya kurang, mohon untuk ditambahin. Oh iya Bulan ini nanti kita belajar Bersama ya, ya, Bu. Saya belajar sama Bulan karena Bulan sudah berkompeten sebagai kepala sekolah, bahkan pengalamannya lebih banyak seperti itu. Jadi bimbingan dari Bulan saya harapkan seperti itu Bulan. Iya. Gini Bulan, selama ini bagaimana Bulan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Apabila saya dihadapkan pada suatu masalah, otomatis yang pertama kali dulu saya akan melakukan identifikasi apakah masalah tersebut masuk dalam dilema sosial atau masuk dalam bujukan. Cara mengidentifikasinya yaitu saya menganalisis dulu kasus itu, saya analisis. Nah, dua kepentingan tadi saya lihat dulu apakah dua-duanya masuk ke nilai kebajikan atau yang satu merupakan nilai kebajikan dan yang satu begini, antara benar dan benar atau masalah tersebut satu benar satu salah. Seperti itu ya Bu ya. Luar biasa Bu. Berarti harus untuk menyikapi itu harus ada identifikasi ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan benar? Merupakan sesuatu yang sulit dulu, maksudnya kalau dua kepentingan merupakan dua sama-sama benar, otomatis saya harus menganalisis kasus lebih dalam lagi Bu, bukan lagi pada satu benar satu salah, tapi dua-duanya sama benar, dua-duanya harus saya perhitungkan mana yang lebih krusial, mana yang lebih mendatangkan manfaat ke lebih banyak orang atau mana yang lebih sedikit mendatangkan resiko. Jadi saya harus benar-benar saya perhatikan terlebih dahulu, saya pertimbangkan matang-matang, atau kalau memang masalah tersebut mungkin tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Luar biasa. Jadi
keputusannya jangka pendek maupun lihat jangka panjang seperti itu ya Bu ya. Luar biasa. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa Bulan lakukan selama ini? Oke, jadi yang pertama otomatis saya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Masalah tersebut masuk pada dilema sosial atau rujukan moral. Kalau sudah ketemu misalnya itu benar-benar dilema sosial. Yang kedua saya biasanya mengambil langkah untuk melihat masalah tersebut. Yang dua masalah yang di perkembangan itu apa? Saya lihat dulu. Kemudian yang ketiga saya akan melakukan uji ketentangan hukum, apakah masalah ini salah satunya bertentangan dengan hukum atau tidak. Kemudian saya juga akan biasanya saya akan melakukan uji panutan juga, apakah senior saya apabila dihadapkan dengan masalah seperti itu bagaimana langkah senior saya atau orang yang saya anggap saya panutan saya untuk mengambil langkah itu. Kemudian bisa jadi juga kemudian saya akan memikirkan apabila masalah ini muncul ke publik bagaimana tanggapan publik tentang masalah ini. Antara lain seperti itu. Oh iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif, identifikasi itu sangat efektif karena identifikasi dengan kegiatan identifikasi saya jadi tahu masalah ini yang paling krusial yang mana, yang paling penting yang mana, yang mendatangkan banyak kemanfaatan bagi banyak orang yang bermanfaat. Kemudian juga efektif lagi kolaborasi dengan rekan sejawat itu juga sangat efektif. Jadi tidak semua masalah itu mungkin bisa ya, terus kemudian saya selesaikan sendiri, tidak, saya akan kolaborasi. Kemudian juga saya akan mempertimbangkan bagaimana kalau masalah itu sampai dipublikasikan nanti, maka bagaimana pendapat masyarakat tentang keputusan dengan minimalisir dari risiko yang kemungkinan terjadi gitu ya. Lalu iya ya Bu. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya saja dilema etika ya Bu, jadi dua hal yang dipertentangan itu sama-sama benar. Biasanya untuk memilih satu mana keputusan yang saya ambil itu juga merupakan tantangan tersendiri. Untuk memilihnya saya harus mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil mana yang keputusan yang saya ambil. Utamanya tantangannya apabila itu dua masalah itu punya resiko yang besar. Itu tantangan dalam saya mengambil keputusan apabila dua keputusan yang akan saya ambil itu resikonya sama-sama besar. Saya ingin memilih A, nanti resikonya ada, saya memilih B, resikonya juga ada. Jadi saya kadang-kadang itu menghambat dalam saya mengambil seperti itu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan Ibu seperti itu? Jadi menghadapi dilema sosial itu juga tidak setiap hari kan Bu. Jadi apabila ada masalah, saya biasanya tidak langsung mengambil keputusan, tidak, tapi saya mengambil waktu dulu untuk diri saya, untuk memikirkan, untuk mengidentifikasi, untuk melakukan pengujian pada masalah-masalah ini. Tapi walaupun tidak langsung saya selesaikan, saya juga tidak mempunyai jadwal khusus. Tergantung masalahnya. Dari permasalahannya itu ya. Dari berat ringannya permasalahan, dari dilema yang dipertentangkan. Kalau dirasa cukup berat, saya akan mengambil lebih banyak waktu. Tapi apabila dilemanya itu menurut saya ringan, jadi membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Harus banyak belajar lagi sama Bulan saya punya. Terus
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Tokoh tertentu atau orang yang banyak membantu saya otomatis rekan kerja saya. Dalam setiap pengambilan keputusan itu saya kembalikan lagi tadi, tidak semua keputusan bisa saya ambil sendiri. Biasanya saya berkolaborasi dengan tim kami, rekan-rekan guru dalam untuk mencari solusi masalah yang terbaik untuk sekolah kami. Jadi saya dibantu oleh teman-teman rekan tim dari sekolah kami untuk menyelesaikan masalah. Ini saya pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika ini? Pengalaman yang bisa saya ambil bahwa dalam setiap kita mengalami suatu permasalahan itu kita harus belajar untuk lebih bijaksana. Jadi kita tidak boleh egois. Menampilkan sisi terbaik kita tidak, tapi kita harus bijaksana melihat dari semua arah, tidak hanya melihat dari sudut pandang kita saja. Itu yang bisa saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman pada saat saya menyelesaikan kasus-kasus atau dilema yang terjadi di sekolah. Wah, luar biasa Bulan. Saya terima kasih sekali, banyak ilmu. Saya rasa saya harus ya Bu ya, banyak belajar lagi terkait dilematika ini. Jadi semoga nanti ilmu-ilmu yang saya dapat dari Bulan ini bisa saya terapkan ketika saya nanti menghadapi masalah-masalah entah itu di lingkungan sekolah saya maupun dalam masalah pribadi maupun masalah di lingkungan masyarakat. Seperti itu Bu. Ini saya terima kasih atas waktunya ya Bu. Dan saya mohon maaf apabila sudah mengganggu dan lancang sekali sama Bulan. Sama-sama Bu Fatmi, semoga kegiatan Bu Fatmi lancar, semoga kita mendapatkan pembelajaran-pembelajaran terbaik dari kegiatan. Iya Bulan, terima kasih. Assalamualaikum Bulan.